Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Kali ini saya akan coba menjelaskan secara singkat tentang bukti apa yang saya katakan secara langsung eh, dari hasil yang kita pelajari selama ini gitu terkait investasi saham dan kenapa dividen itu penting. Nah, di sini saya akan mengasih lihat contoh portofolio saya sendiri aja langsung, tetapi tolong jangan dianggap sombong atau yang lain-lain karena ini memang sebetulnya masih sedikit sekali jumlahnya, saya masih malu juga, tapi ini sebagai contoh kasus langsung biar kita bisa langsung relate sama apa yang kita pelajari selama ini, biar jangan mengawang-awang gitu. Nah, di sini saya memperlihatkan di sini portofolio saya di saham Pegas. Nah, kalian melihat di situ ini pakai aplikasi ipot ya, jadi saya screenshot, saya potong dikit aja. Nah, kalian melihat di situ total ada tulisan bal, itu bal artinya lotnya. Nah, saya punya 2200 lot. Satu lot itu 100 lembar. Jadi kalau kita beli saham itu kita nggak bisa beli satu lembar, kita minimal harus beli satu lot gitu. Nah, harga yang ditempelkan di aplikasi sekuritas kalian itu adalah harga per lembar. Jadi kalau kita mau beli satu lot itu kita kalikan 100 tambah aja nolnya 2 gitu kan. Itulah harga satu lot. Nah, dividen value investing. Inilah bukti dan contoh nyata langsung hal yang selama ini saya jelaskan, logikanya dan kemasuk akalannya gitu kan. Saya punya 2200 sampai gas. Di sini kalian bisa lihat kalau dikali 100 itu berarti 220.000 lembar ya kan. Nah, kan Pegas mau bagi dividen nih. Cum date tanggal 7 Juni, payment date tanggal 28 Juni. Payment date itu artinya tanggal uang dividennya masuk ke RDN kita. Itu tanggal pembayarannya. Oke? Jadi kalau saya mau cair dividennya dan langsung uangnya masuk ke saya cash, ya saya tunggu aja tanggal 28 nanti masuk sendiri dia ke RDN saya. Nah, kalau kita kalikan dengan dividen per lembar saham Pegas yang 148,31, saya kira-kira akan mendapat sekitar 30 berapa ya? 32 juta ya. 32 juta 300 lah sekian. Nah, itu saya masuk Pegas di waktu dia terpuruk. Ya kan? Di harga kalau rata-ratanya ini 1100 berapa ya? 32 ya. 1132 kalau kalian lihat kan. Saya nggak langsung lihat dari aplikasinya, karena saya ngerekam video ini langsung gini aja, jadi saya nggak sambil lihat portofolio saya. Nah, artinya kalau saya masuk tanggal 2 Januari atau akhir Desember 2023, saya lupa. Pokoknya akhir Desembernya itu yang udah mau ya ganti tahun gitu. Hari terakhir tutup buka bursa di bulan Desember lah. Nah, kita katakanlah dari akhir Desember. Berarti ini tanggal Juni tanggal berapa nih? Tanggal 4 atau tanggal 5 ya? Nah, berarti baru 5 bulan kan? Nah, kalau nanti dividennya cair tanggal 27 Juni, katakanlah saya investasi 6 bulan udah. Bulan. Saya mendapatkan dividen 32 juta. 6 bagi 32 berapa itu rata-ratanya per bulan kan? Nah, enak kan gitu kan. Jadi ini alasan kenapa saya mengajarkan tentang dividen value investing. Ini contoh perwujudan nyata ketika kalau misalnya saham Pegas ini turun, saya tahu dia bagi dividen. Nah, seandainya inilah dividen, jadwal dividennya udah keluar kan, berapa dividen yang mau dibagikan udah tahu kan. Nah, seandainya di tanggal sebelum bagi dividen itu dia turun harganya, ya kita masih bisa menang hati dalam dua skenario. Kalau harga sahamnya turun,
Kita tahu mau kita terima dividen. Kalau harga sahamnya naik, kita untung dua-dua. Kita bisa terima dividen dan juga capital gain. Jadi dalam dua skenario ini melindungi psikologi dan hati kita. Karena investasi saham ini, setelah saya banyak baca buku Warren Buffett dan Pak Lo Keng Hong, itu sebetulnya kadangkala intinya bukan di soal kecerdasan, tapi psikologi, emosional kita gitu. Nah, kemudian kita akan sabar, bisa ada alasan kita menunggu gitu. Misalnya ini kan saya beli Pegas di 1100-an gitu kan. Saya udah hitung harga wajarnya di 2200. Nah, jadi saya punya alasan untuk menunggu saham ini kembali ke harga wajarnya. Apa ya? Dividen itu gitu. Ya kan? Jadi kita bisa di dalam dua situasi. Nah, untuk itu jadi kita bisa sabar. Satu, kita menang karena kita tahu kita akan mendapatkan dividen. Yang kedua, perusahaan yang membagikan dividen itu saya kira ada dapat poin plus daripada pandangan investor. Kenapa? Satu, ya siapa yang nggak mau terima dividen dalam jarak tunggu investasinya. Yang kedua, berarti laba yang dituliskannya di laporan keuangannya itu real. Karena apa? Karena dia sanggup membagi uang langsung kepada para investornya gitu. Tetapi apakah tidak ada kekurangannya? Ada juga kawan-kawan. Jadi kita harus tahu juga gitu. Kekurangan perusahaan yang membagikan dividen yang cukup besar itu adalah mereka sulit untuk ekspansi. Itu pas saya bisa cukup yakin perusahaan yang bisa berani membagikan dividen yang cukup besar itu adalah perusahaan yang tidak terlalu ekspansif menurut saya. Kenapa? Tapi tergantung capex-nya juga, modalnya dari mana kan. Kenapa seperti itu? Karena gini aja, kita contohkan aja diri kita sendiri. Kita buka usaha warung modal 100 juta misalnya, untung dalam 1 tahun 50 juta. Oke. Kalau kita bagikan 40 juta sebagai dividen, berarti kita sisa untung kita 10 juta kan. Nah, bisakah kita membuka warung lagi modal 10 juta? Ya bisa aja, tapi mungkin terseok-seok dananya. Nah, kalau seandainya tadi 40 juta itu nggak dibagikan jadi dividen, 50 juta ini kan nyaman kita untuk mutarnya lagi gitu. Bisa kita buka warung lagi, tetapi mungkin bahan-bahan produknya dulu yang agak kita kurangi, nanti tunggu sabar dia untung lagi, mutar lagi gitu kan. Nah, jadi ekspansif dia dari 1 warung jadi 2 warung, 2 warung jadi 3 warung gitu. Kalau itu keuntungan perusahaan, tapi dengan catatan direksi dan manajemennya betul-betul bekerja keras dan harus orang yang jujur ya. Karena kalau enggak, bahaya. Justru perusahaan untung enggak bagi dividen, direksi dan komisaris enggak jujur, ya habis pasti dimakani orang itu uangnya gitu. Jadi kita harus lihat-lihat juga. Nah, beruntungnya Pegas ini kan perusahaan BUMN gitu, jadi pasti saya kira akan bagi dividen terus kalau dia untung. Itu memang syarat mutlaknya mungkin BUMN ya kan. Tapi saya nggak terlalu peduli sih BUMN atau swasta, selagi saya analisa dan itu memiliki potensi untung, ya udah saya beli aja gitu. Oke kawan-kawan, jadi ini saya jelaskan hanya sebagai contoh kasus, bukan untuk maksud apa-apa, supaya kita sama-sama bisa belajar langsung. Karena apa? Karena kita sama-sama retail kawan-kawan. Saya retail juga, saya investor sendiri juga. Jadi kita bisa sama-sama sharing dan langsung belajar seperti ini kan. Karena saya yakin kalian retail juga memikirkan hal yang sama dan merancang strategi yang sama seperti saya gitu. Saya sih yang mau rugi dalam hal investasinya, kegiatan investasinya nggak ada kan. Jadi jangan mau rugi. Oke? Thank you. Sampai jumpa di video berikutnya. Halo kawan-kawan semua, khusus untuk kamu yang masih pemula dan dari nol sekali, saya sudah menyiapkan ebook untuk belajar langkah-langkah investasi saham dari nol lewat ebook ini. Ebook ini akan membantu dan menuntun kamu sampai kamu sah layak disebut menjadi investor saham. Untuk kamu yang sudah paham dasar-dasar investasi saham, saya menyiapkan ebook ini khusus untuk mendalami metode investasi saham yang saya gunakan, yakni Dividend Value Investor.
Untuk kamu yang ingin tahu caranya, saya menjual ebook ini khusus untuk kamu ya. Nah, khusus untuk kamu yang ingin langsung belajar lengkap langkah-langkah investasi saham dari mulai nol sampai ke ilmu terakhirnya, kamu bisa langsung memiliki 3 ebook ini. Semua pengetahuan yang saya ketahui sudah saya tuangkan di sini. Kalau kamu butuh dan tertarik, silakan chat WA nomor di samping ini ya. Terima kasih. Nah, untuk kamu yang berminat belajar kelas online private ataupun offline, silakan hubungi nomor di bawah ini ya.